Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa yusalli ila jami'il muslimin muslimat mu'minin wa fatul musyrikin bila qawliha wa yusalli jami'i ulama muslimin wajib al-malakatul muqarrabin nasyid qadir jami'a yusalli jami'an wa yusalli ila mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qulta maka jika berkata siapa engkau berkata lima qalah an-nadimu, limah karena apa? Limah karena apa? Qalah berkata an-nadimu, siapa nadim, siapa musannif, siapa orang yang menyusun nazam. Kenapa musannif kok mengatakan lahu sifatun sab'atun tantadimu? Mengatakan lahu sifatun sab'atun tantadimu. Ma'annahu, di samping bahwa sungguhnya nadim adalah penyusun nazam. Ma'annahu, di samping sesungguhnya nadim, qala ialah berkata siapa nadim awalan pertama kali atau awalan di awal, berkata awalan di awal isrina sifatan, kepada lafaz isrina sifatan. Walam yastawfih, dan tidak atau belum lengkap walam yastawfih, dan belum lengkap ada duha apa bilangannya 20. Ada duha apa bilangan 20. Kalau kamu berkata kenapa nadim atau musannif mengatakan lahu sifatun sab'atun tantadimu, Allah itu memiliki 7 sifat yang tersusun, padahal di depan musannif sudah mengatakan isrina sifatan, 20 sifat. Sekarang kok mengatakan 7 sifat? Yang 20 saja belum sempurna bilangannya, kok ini menjelaskan tentang yang 7 katanya. Wa ma faidatu dzikri hadhihi sifati as-sab'i. Wa ma ialah apa faidatu dzikri hadhihi sifati, adapun faidah menyebutkan 7 sifat ini, faidatu dzikri hadhihi sifati as-sab'i, adapun faidah menyebutkan 7 sifat ini. Apa faedahnya menyebutkan 7 sifat padahal di depan sudah menyebutkan 20? Makauniha, di samping adanya hadis sifat, makauniha di samping adanya hadis sifat, ada dakhilatan ialah masuk, dakhilatan ialah masuk fil asma'il madhkurati, di dalam isim-isim al-madhkurati yang disebutkan awalan di awal, yaitu yang 20 maksudnya. Sudah masuk pada isim yang disebutkan di awal dalam kurung sifat yang 20. Oleh karena itu fala hajatah, maka tidak perlu ila dzikriha, kepada menyebutkan yang 7. Ila dzikriha, kepada menyebutkan yang 7. Apa faedahnya menyebutkan 7 sifat ini di sini, padahal yang 7 sifat ini sudah include atau sudah masuk kepada 20 sifat yang disebutkan di depan. Itulah maksudnya.
Ngapain masih disebutkan lagi 7 sifat ini, padahal di depan sudah menyebutkan 20. Nah, yang 7 ini sudah termasuk pada yang 20 di depan tadi. Apa faidahnya? Qultuh, menjawab siapa saya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, ini jawabannya. Qultuh, berkata siapa saya atau menjawab saya, innama qala dzalika. Innama qala, hanya saja, qala berkata siapa musannif dzalika kepada hal itu, mengatakan yang 7 sifat tadi padahal sudah masuk atau include kepada sifat yang 20 di depan. Apa hikmahnya? Li hikmatin latifatin, ialah karena li hikmatin latifatin, karena hikmah yang halus. Hikmah yang halus, latifah. Wahia, adapun hikmah latifah, al-ihtimamu, ialah menganggap penting. Al-ihtimamu ialah menganggap penting atau mementingkan. Menganggap penting bisya'ni hadhihi sifatis sab'i, dengan keadaannya 7 sifat ini. Keadaan 7 sifat ini. Supaya apa hikmahnya kok 7 sifat ini disebutkan lagi gitu maksudnya. Supaya lebih diperhatikan terkait 7 sifat tersebut. Wa innama dzakarahan nadimu, hanya saja menyebutkan kepada 7 sifat, kepada hadis sifatis sab'i, menyebutkan an-nadimu, siapa nadim, dalam kurung penyusun nadom. Menyebutkan ma'akauniha, di samping adanya hadis sifat, ma'akauniha, di samping adanya 7 sifat, ada dakhilatan, ialah include, ialah masuk, fil asma'is sab'ati, di dalam 7 sifat, di dalam nama-nama sifat yang 7, di dalam nama-nama 7 sifat. Kenapa kok masih disebutkan padahal sudah masuk kepada yang 7 sifat tadi? Li'annal maksudah, karena sungguhnya yang dimaksud fi hadal ilmi, di dalam ilmu ini, zikrul aqaidih, ialah menyebutkan aqaid. Zikrul aqaidih ialah menyebutkan aqaid, menyebutkan ala wajhit tafsilih, atas secara detail, secara terperinci. Ala wajhit tafsilih, atas secara terperinci. Mau dirinci katanya. Tujuannya ingin dirinci. Kenapa masih disebutkan lagi? Karena ingin dirinci. Kenapa kok perlu dirinci? Kenapa kok perlu diurai? Li'anna khotorul jahlih, karena sungguhnya bahayanya bodoh, bahayanya tidak tahu, karena sungguhnya bahayanya tidak tahu, fihi, di dalam wajhut tafsil, azimun, ialah besar. Karena dampak atau bahayanya tidak tahu tentang perincian 7 sifat tadi, itu merupakan bahaya yang luar biasa katanya, merupakan bahaya, celaka, merupakan suatu bahaya yang luar biasa. Waradduh, adapun waradduh, dan juga ini khabarnya anna, atau kepada khabarnya anna. Waradduh, dan ialah menolak ala qaulil mu'tazilati, atas perkataannya Mu'tazilah, atas pendapatnya Mu'tazilah. Kenapa masih disebutkan? Karena ingin menolak pendapatnya Mu'tazilah. Fa'innahum, sesungguhnya, karena sungguhnya Mu'tazilah, angkaruha, ialah mengingkari siapa Mu'tazilah kepada 7 sifat. 7 sifat yang dimaksud di sini adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Faqalu, maka berkata siapa Mu'tazilah, berkata innahu ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala,
Qadirun ialah kuasa. Qadirun ialah kuasa bidzatihi dengan adatnya Allah. Muridun lagi berkehendak bidzatihi dengan adatnya Allah. Min wairi kudratin dari tanpa kudrat, wala iradatin dan tanpa iradat. Wa hakada ila akhiriha. Wa hakada ila akhiriha. Wa ma jumhur ahli sunnati, adapun jumhurnya ahli sunnah wal jamaah, adapun jumhurnya ahli sunnah wal jamaah. Faqalu, maka berkata siapa jumhur, perkataannya innahu ta'ala, bahwa sungguhnya Allah ta'ala qadirun ialah kuasa, muridun lagi, wa muridun dan berkehendak, bisifatin wujudiyatin dengan sifat wujudiyah, dengan sifat yang ada, qaimatin yang melekat bidzatih pada adatnya Allah. Yasihu yang asah ayyura apa dilihat apa sifat. Wabil jumlatih dan dengan jumlahnya, dengan secara global, secara keseluruhan jumlah. Fanaqulu, maka berkata siapa kami, kaman qolah sebagaimana berkata siapa man, kaman seperti orang qolah yang berkata siapa man, perkataannya i'tisamul wara bimaghfiratik, ajazal wasifuna an sifatik, tub alaina fa innana basyarun ma arafnaka haqqa ma'rifatik. I'tisamul wara, adapun pedoman makhluk bimaghfiratikah ialah dengan pengampunanmu. Yang diinginkan, yang diharapkan oleh makhluk adalah pengampunanmu ya Allah. Ajazah tidak mampu al-wasifuna siapa orang yang mensifati, al-wasifuna siapa orang yang mensifati, tidak mampu an-sifatikah dari mensifatimu. Bahkan orang yang mensifati itu tak mampu untuk mensifatimu. Terimalah taubat alaina atas kami, terimalah taubat kami karena kami tidak mampu untuk mensifatimu. Fa innana, karena sungguhnya kami, basyarun ialah manusia. Fa innana, karena sungguhnya kami, basyarun ialah manusia biasa, basyarun ialah manusia tak luput dari salah dan dosa. Ma'arufnaka haqqa ma'rifatik, ma'arufnaka tidak kenal siapa kami kah kepadamu, haqqa ma'rifatik dengan sebenar-benarnya kenal, tidak tahu siapa kami kah kepadamu dengan sebenar-benarnya tahu. Summa i'lam, kemudian ketahuilah annal mu'tazilatah, bahwa sungguhnya mu'tazilah, lam yaqulu ialah tidak berkata siapa mu'tazilah, tidak berkata bisubutil ma'nawiyatih dengan tetapnya sifat maknawiyah. Mu'tazilah tidak mengakui dengan adanya sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah kemarin? Sifat maknawiyah itu adalah sifat qadir, murid, alim, itu sifat maknawiyah. Kalau ma'ani, kudrah, iradah, sama ilmu,
hayyun. Itu sifat ma'ani. Kalau ma'nawiyah, Allah itu yang berkuasa, yang berkehendak, alimun atau mustaq dari kudrah. Kama qad auhamah, sebagaimana auhamah mendugahu kepada ma. Kama sebagaimana qad auhamah sungguh menduga siapa hu kepada ma ba'dul ibarati, siapa sebagian ibarat. Ailam yaqulu, artinya tidak mengatakan siapa Mu'tazilah, tidak berkata innallaha qadirun bi sifatin ma'nawiyatin, bahwa sungguhnya Allah qadirun ialah kuasa bi sifatin ma'nawiyatin, dengan sifat ma'nawiyah. Wa innama qalu, hanya saja berkata siapa Mu'tazilah qadirun, adapun Allah qadirun ialah kuasa, bidzatihi dengan adatnya Allah, min ghairi kudratin dari tanpa kudrat. Allah Ta'ala mampu dengan tanpa kudrat, kama taqaddama. Walam yukfaru atau walam yukaffaru, dan tidak dikafirkan siapa, atau walam yakfuru, gak apa-apa. Walam yakfuru, dan tidak kafir siapa Mu'tazilah bidzalika, dengan hal itu. Liannahum, karena sungguhnya Mu'tazilah asbatu ialah menetapkan siapa Mu'tazilah al-qadiriyatah, kepada kekuasaannya Allah, sifat kekuasaannya Allah, bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Tsumma syara'an nadimuh, kemudian memulai an-nadimuh siapa nadim, fi bayani sifatil ma'ani, di dalam menjelaskan sifat ma'ani. Faqalah, kemudian berkata siapa nadim, perkataannya fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Fa qudratun, maka ialah kudrat. Kudrat artinya kuasa. Iradatun, lagi iradah artinya berkehendak. Sam'un, mendengar. Basarun, melihat. Hayatun, hidup. Al ilmu, tahu. Kalamun, bersabda. Istamarroh, terus menerus apa kalam. Istamarroh, terus menerus apa kalam. Kemudian musannif menjelaskan tentang sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Ya, pada bait ini kudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Ada 7: kudrat, iradat, sama, basar, hayat, ilmu, kalam. Ini sifat ma'ani. Sifat ma'aninya Allah ya 7 ini. Sifat maknawiyahnya adalah qadirun, muridun, sami'un, basirun, hayyun, alimun, mutakallimun. Tinggal dirubah ke isim fa'ilnya, karena sifat maknawiyah itu adalah lazimnya sifat ma'ani. Saya kemarin sudah menjelaskan, kalau saya mengatakan Allah Ta'ala itu memiliki sifat kudrah, sifat kudrah itu sifat ma'ani. Kalau saya menghukumi bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat kudrah, bahwa Allah Ta'ala itu kuasa, itu namanya sifat ma'nawiyah. Kemarin saya juga sudah menjelaskan bahwa contohnya, kalau saya mengatakan putih, itu sifat ma'ani. Kalau saya mengatakan perempuan itu putih, maka itu adalah sifat ma'nawiyah. Kudrah iradat itu sifat ma'ani.
Ai idza aratta, artinya apabila berkehendak siapa engkau tafsila sifatil ma'anis sab'ati, kepada sifat-sifat ma'ani as-sab'ati yang 7. Jika engkau menginginkan, ingin tahu secara rinci sifat-sifat ma'ani yang 7, faqulu maka saya berkata lakah kepadamu, berkata hiya qudratun iradatun ila akhiriha, sampai akhirnya sifat, ila akhirnya sampai akhirnya sifat. Kalau kamu ingin tahu secara rinci, yaitu qudratun iradatun sampai kalam. Wa hadhi sifatus sab'u, adapun sifat ini, sifat yang 7 ini, adapun ketujuh sifat ini, sifat qudrah sampai kalam, kullu wahidatin ialah adapun masing-masing, adapun setiap satu, maksudnya masing-masing, laha ialah bagi hadis sifat sab'atu matalibah, adapun 7 tuntutan. Setiap satu dari sifat yang 7 tadi memiliki 7 tuntutan. Illal hayatah, kecuali hayat. Wahdaha, hadaya sendirinya hayat. Falaha, maka ialah bagi hayat sittatu matalibah, adapun 7 tuntutan. Qudrah sampai kalam masing-masing memiliki 7 tuntutan, kecuali hayat. Kalau hayat itu cuma 6 tuntutan. Apa saja tuntutannya dimaksud? Fal qudratuh, maka adapun qudrah, maka adapun sifat qudrah, laha ialah bagi qudrah sab'atu matalibah, adapun 7 tuntutan. Qudrah memiliki 7 tuntutan. Apa saja tuntutannya itu? Yang pertama, nashhadu, bersaksi siapa kita, wa na'taqidu, dan meyakini siapa kita, menyaksikan, bersaksi dan meyakini anna qudratallahi, bahwa sungguhnya qudrahnya Allah, kuasanya Allah, maujudatun, ialah ada. Kita harus yakin pertama bahwa qudrahnya Allah itu memang ada. Waqadibatun, dan lampau, tidak didahului oleh awalan. Wabaqiyatun, dan kekal. Dan yakin bahwa qudrahnya Allah adalah baqiyah, kekal, tidak akan pernah selesai, tetap qudrah. Wa mukhalifatun, dan tidak sama di qudratina al-haditsati, kepada qudrahnya kita al-haditsati yang baru. Dan yakin bahwa qudrah yang kita miliki dengan qudrah yang Allah miliki itu tidak sama. Harus diyakini itu. Itu yang keempat. Jadi yang pertama yakin bahwa qudrahnya itu ada. Yang kedua yakin bahwa qudrahnya itu adalah lampau, dan yakin bahwa qudrahnya Allah itu kekal, dan yakin bahwa qudrahnya Allah tidak sama dengan qudrahnya kita. Dan yang kelima, waniyatun, dan tidak butuh anil mukhassisih, dari pencipta, dari yang mewujudkan, bahwa qudrahnya Allah itu tidak butuh kepada zat yang menciptakan. Tak perlu ada orang yang menciptakan qudrahnya Allah. Allah sudah qudrah sendiri, tak perlu ada yang menciptakan terhadap qudrahnya Allah. Wahidatun, dan satu. Allah, qudrahnya Allah itu cuma satu. Ini yang keenam. Wa amatun, dan yang ketujuh, amatun ialah mencakup, amatun ta'alluqih ialah menyeluruh, ta'alluqnya, menyeluruh ta'alluqnya. Ta'alluq itu apa ya? Kaitannya.
Bijami'il mumkinati, dengan seluruh perkara mungkinat, hal-hal yang mungkin. Yang ketujuh, kita harus yakini bahwa kudrahnya Allah itu bisa mencakup kepada seluruh perkara mungkinat. Jadi ada 7 kudrah yang harus kita yakini. Wal iradatu, adapun iradah ialah bagi iradah sab'atu matalibah, adapun 7 tuntutan juga. Kudrah memiliki 7 tuntutan, iradah juga memiliki 7 tuntutan. Nasyhadu, bersaksi siapa kami, wa na'taqidu, dan meyakini siapa kami atau kita, anna iradatallahi, bahwa sungguhnya iradatnya Allah, sama dengan yang di atas barusan. Anna iradatallahi, sungguhnya iradatnya Allah, maujudatun, ialah ada, wa qadimatun, dan lampau, wa baqiyatun, dan kekal, wa mukhalifatun, dan menyalahi iradatina, kepada iradahnya kita, al-hadati, yang baru, sama dengan di atas. Wa ghaniyatun, dan tidak butuh, anil mukhassisih, dari yang mewujudkan, dari sesuatu yang mewujudkan. Wa wahidatin, dan wahidatun, dan satu. Wa amatut ta'alluqih, dan umum kaitannya atau cakupannya, bijami'il mumkinati, kepada seluruh perkara mungkinat, sama. Kita yakini bahwa iradatnya Allah adalah satu, ampau, kekal, tak sama dengan iradatnya kita, dan tak butuh kepada mukhassis, satu, dan menyeluruh kepada seluruh mungkinat. Jadi ini yang harus diyakini. Iradat dan kudrahnya Allah sama, tuntutannya itu ada 7. Wasam'uh, dan sama, mendengar, lahu, ialah bagi sama, sab'atu matalibah, adapun 7 tuntutan. Ada 7 tuntutan juga. Apa tuntutan 7 tersebut? Nasyhadu, bersaksi siapa kita, wa na'taqidu, dan meyakini siapa kita, anna sam'allahi, bahwa sungguhnya mendengarnya Allah, maujudun, ialah ada. Apakah Allah itu mendengar? Iya. Harus yakin seperti itu. Iya, ada, bahwa Allah itu mendengar. Wa qadimun, dan lampau. Sejak kapan Allah mendengar? Tidak ada sejak kapannya, sudah sejak dulu, gak ada permulaannya. Harus yakin itu. Wa baqin, dan tetap. Maksudnya kekal. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapannya. Harus yakin itu. Apakah kemudian ketika sudah kiamat Allah Ta'ala tidak mendengar? Enggak. Terus Allah Ta'ala mendengar, bangkit, kekal. Wa mukhalifun, dan menyalahi atau tidak sama, lisam'ina, kepada mendengarnya kita, al-hadithih, yang baru. Dan meyakini bahwa mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Yang mana kalau kita jauh saja enggak dengar. Atau nelpon ketika gak ada sinyal, putus-putus, udah gak dengar. Allah tidak seperti itu, tidak sama. Seperti apa? Wallahu a'lam seperti apa pendengarnya Allah. Yang jelas pendengarnya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Wa waliyun, dan tidak butuh anil mukhassisi, dari mukhassis, beda dengan kita. Allah Ta'ala itu mendengar tanpa butuh kepada orang yang mewujudkan. Kalau kita seandainya tidak ada kuping, tidak ada telinga, mendengar apa enggak? Nah, mendengar. Atau ada kupingnya tapi kopok misalnya, ya kan, bisa dengar? Tak bisa, gendang telinga rusak, gak dengar. Allah tak butuh itu. Allah Ta'ala mendengar tanpa adanya mukhassis. Wahidun, dan satu, tidak dua. Kalau kita ada 2, mendengarnya kita ada 2 telinga. Allah cuma 1, tidak ada yang menduai sifat samanya Allah. Wa amut ta'alluqi, dan umum cakupannya dicakup semua, maksudnya bijami'il mawjudati, kepada seluruh benda yang ada, perkara yang ada. Pokok masih memiliki status ada, bahwa dirinya itu ada, pokok perkara ada pasti didengar oleh Allah. Apa yang ada di sini, semut, angin, didengar oleh Allah semuanya.
Sawaun kanat ada apa maujudat, sawaun sama saja kanat ada apa maujudat, ada dawatan ialah adat, au aswatan atau suara. Baik itu berbentuk benda ataupun suara, oleh Allah pasti didengar. Kalau kita kan yang didengar cuman suara. Kalau Allah meskipun adat didengar oleh Allah. Karena pokok perkara ada, piring, kitab, bangku, apapun itu yang penting memiliki sifat wujud, dianya itu adalah ada, pasti didengar oleh Allah. Meskipun itu benda, apalagi suara. Fadatuka maka adapun adatmu, masalah umpamanya, mungkasyafatun ialah jelas bisamihi ta'ala dengan pendengarannya Allah Ta'ala, dengan samanya Allah Ta'ala. Adat kita ini jelas bagi Allah. Adat lah, adatnya bukan suara kita, tapi adat kita, tubuh kita ini itu jelas bagi samanya Allah, bagi pendengarannya Allah. Adatnya bukan suaranya, adatnya. Wal basaru lahu sifat lahu sab'atu matalibah. Wal basaru adapun basar lahu ialah bagi basar sab'atu matalibah adapun 7 tuntutan. Basarnya Allah, mendengarnya melihatnya Allah ialah memiliki 7 tuntutan juga. Nashhadu bersaksi siapa kami, siapa kita, wa na'taqidu dan meyakini siapa kita, anna basarallah, anna basarallahi, bahwa sungguhnya basarnya Allah, mawjudun ialah ada, wa qadimun dan lampau, baqin dan kekal, wa mukhalifun dan menyalahi libasina kepada melihatnya kita, al hadithih yang baru sama dengan yang di depan, wa ghaniyun dan kaya dan tidak butuh, anil mukhassisi dari mukhassis, wa wahidun dan satu, basarnya Allah cuma satu, wa amut ta'alluqih dan umum cakupannya bijami'il mawjudati dengan seluruh perkara yang ada. Pokok perkara itu ada pasti dilihat oleh Allah. Wal hayatu dan hayat, sifat hayatnya Allah, sifat hidupnya Allah. Laha sittatu matalibah, laha ialah bagi hayat sittatu matalibah adapun 6 tuntutan. Dikatakan di depan bahwa dari 7 sifat ma'aninya Allah, semuanya itu memiliki 7 tuntutan, kecuali sifat hayat yang hanya memiliki 6 tuntutan. Beda sendiri. Nashhadu bersaksi siapa kita, wa na'taqidu dan meyakini siapa kita, anna hayatallahi bahwa sungguhnya hayatnya Allah, hidupnya Allah, maujudatun ialah ada, bahwa Allah itu memiliki sifat wujud, itu harus kita yakini. Wa qadimatun dan qadim, lampau. Sejak kapan Allah hidup? Ya, tidak ada sejak kapannya. Wa baqiyatun dan kekal, sampai kapan? Tidak ada sampai kapannya. Wa mukhalifatun dan tidak sama li hayatina al hadati terhadap kepada hidup kita al hadati yang baru. Kalau kita kan hidupnya diawali dengan permulaan dan diakhiri dengan akhirat. Allah enggak seperti itu. Wa ghaniyatun dan tidak butuh anil mukhassisi dari mukhassis. Wahidatun dan satu, wala ta'alluqah dan tidak mencakup dan tidak ada kaitan, wala ta'alluqah dan tidak ada kaitan laha bagi hayat, tidak ada kaitan bisyai'in dengan sesuatu. Bedanya kalau hayat, hidupnya Allah itu tidak berkaitan dengan apapun. Beda dengan kudrah sama iradahnya Allah tadi itu berkaitan dengan maujudat, dengan mungkinat. Seperti itu kan. Kalau hayat tidak ada. Hidupnya Allah berkaitan dengan siapa? Enggak ada. Apakah hidupnya Allah itu berkaitan dengan maujudat? Enggak. Apa kaitannya hidupannya Allah dengan makhluk? Enggak ada. Beda dengan kudrahnya Allah. Itu sebabnya kenapa hayat itu hanya memiliki 6 tuntutan, karena hayatnya Allah tidak berkaitan dengan apapun. Beda dengan sifat ma'ani yang lain, itu berkaitan dengan maujudat, dengan mungkinat. Wal ilmu dan ilmu lahu ialah bagi ilmu sab'atu matalibah adapun 7 tuntutan. Memiliki 7 tuntutan ilmunya Allah. Nashhadu
Bersaksi siapa kita, wala takidu dan meyakini siapa kita, anna ilmallahi bahwasanya ilmu ya Allah sama dengan yang di atas. Mawjudun ialah ada, wa qadimun dan lampau, wa bakin dan kekal, wa mukhalifun dan menyalahi atau tidak sama. Li ilmina bagi ilmu kita al haditsih yang baru. Ilmunya kita dengan ilmunya Allah tidak sama atau berbeda. Wa ghaniyun dan tidak butuh anil mukhassis dari mukhassis, tak butuh kepada mukhassis. Allah tahu tanpa dipelajari, Allah tahu tanpa diajarkan atau diajari. Gak perlu. Beda dengan kita perlu belajar. Gak belajar yang gak bisa. Wahidun dan satu, wa'amut ta'alluqi dan umum cakupannya, mencakup pada seluruh bijami'il wajibati, kepada seluruh wajibat perkara-perkara yang wajib, wal jaizati dan perkara-perkara yang jaiz, yang benang atau yang boleh, wal mustahilati dan perkara-perkara mustahil. Ilmunya Allah bisa kepada perkara yang wajib, ilmunya Allah bisa kepada perkara yang jaiz, ilmunya Allah juga bisa kepada perkara yang mustahil. Allah Ta'ala kepada perkara yang mustahil apakah tahu? Tahu. Beda kalau yang tadi. Kalau tadi Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala itu sifat iradahnya Allah itu hanya berkaitan dengan mungkinat, perkara-perkara yang mungkin saja, yang jaiz saja, sedang mustahil enggak, yang wajib enggak juga, enggak dicakup oleh iradatnya Allah. Artinya kalau perkara yang mustahil, iradah tidak berkaitan dengan itu perkara yang mustahil. Misalnya Allah Ta'ala memiliki anak, apakah Allah kemudian berkehendak untuk melakukan anak, menciptakan anak untuk Allah sendiri? Tidak. Allah menciptakan dua Tuhan, dua Allah misalnya. Apakah bisa? Apakah mungkin? Tidak, karena itu bukan perkara mungkin. Jadi kuasanya Allah itu tak berkaitan dengan perkara yang mustahil. Tak bisa. Kalau ilmunya Allah semuanya dicakup, wajibat, jaizat, mustahilat itu dicakup. Wal kalamu lahu sab'atu matalibah. Adapun kalam, adapun apa ya? Firman-Nya Allah, lahu ialah bagi kalam sab'atu matalibah, adapun 7 tuntutan. Ada 7 tuntutan. Nashhadu bersaksi siapa kita, wa na'taqidu dan meyakini siapa kita, bersaksi dan meyakini anna kalamallahi bahwa sungguhnya kalamnya Allah maujudun ialah ada, wa qadimun dan lampau, wa bakin dan kekal, wa mukhalifun dan tidak sama atau menyalahi li kalaminal hadithi kepada kalamnya kita atau dengan bicaranya kita al hadithi yang baru. Kalau kalamnya Allah itu terus, sejak kapan sampai kapan itu terus. Allah Ta'ala itu tak pernah berhenti bicara, katanya, kekal, terus menerus. Tapi jangan dibayangkan kemudian seperti kita bicara yang kayak gini loh, berhenti, ngomong lagi, kayak gitu enggak. Kalamnya Allah itu terus ada. Seperti apa? Wallahu a'lam. Yang penting tidak sama dengan kalamnya kita. Ghaniyun dan tidak butuh anil mukhassis dari mukhassis, wa wahidun dan satu, wa amut ta'alluqi dan umum kaitannya, umum cakupannya, bijami'il wajibati kepada seluruh perkara wajib, wal jaizatih dan perkara jaiz, wal mustahilatih dan seluruh perkara mustahilat, perkara mustahil. Fal wajibu maka adapun yang wajib datullahi ialah zatnya Allah, bahwa Allah itu pasti memiliki zat, wa sifatuhu dan sifatnya Allah. Artinya Allah pasti wajib memiliki sifat, wasmahu dan nama-namanya Allah wajib. Itu perkara yang wajib yang dicakup oleh kalamullah. Wal mustahilu adapun yang mustahil kasyarikih ialah syarik, sekutu. Apakah Allah memiliki sekutu? Mustahil Allah memiliki sekutu. Wal wali wal waladuh dan anak, wan naqaisuh dan beberapa kekurangan, cacat. Mustahil Allah memiliki cacat, mustahil Allah memiliki anak, mustahil Allah memiliki teman. Wal jaizuh dan yang boleh, yang mungkin, jaiz. Seperti apa? Kadawatina seperti adat kita. Kita memiliki tubuh,
Itu dat namanya. My bangku kitab ini dat namanya. Dat kita. Datnya kita sebagai orang yang makhluk, sebagai makhluk, perkara yang baru. Wa sifatina, ada seperti sifat kita, wa asma'ina, dan nama-nama kita. Itu perkara yang jaiz. Semua perkara wajib, mustahil, dan jaiz ini dicakup oleh ilmu dan kalamnya Allah. Allah berbicara kepada perkara yang mustahil, iya. Allah berbicara tentang perkara yang wajib, iya. Fayadulluh, maka menunjukkan kalamullah, apa kalamnya Allah, menunjukkan adalah wajib atas perkara wajib. Allah berbicara tentang perkara yang wajib. Contohnya seperti apa? Ka'ana Allahu la ilaha, seperti Allahu la ilaha illa ana. Seperti lafaz Allahu la ilaha illa ana ini di dalam Al-Qur'an. Allahu la ilaha illa ana. Ana, adapun saya, kata Allah. Adapun saya atau adapun aku, kata Allah. Allahu, ialah Allah. La ilaha, tiada Tuhan, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Ini kalamnya Allah, berbicara tentang perkara wajib. Kalau dikatakan wajib, ya Allah itu pasti itu Tuhan, kata Allah. Tuhan itu aku, kata Allah. Tiada Tuhan kecuali aku. Itu membuktikan bahwa kalamnya Allah berkaitan dengan perkara yang wajib. Walal mustahili, dan atas mustahil, menunjukkan atas perkara yang mustahil. Firman-Nya Allah membicarakan tentang perkara mustahil. Contohnya seperti apa? Innallaha tsalitsu tsalatsah. Ini di Al-Qur'an. Innallaha, sungguhnya Allah, tsalitsu tsalatsatin, ialah ketiga dari tiga Tuhan. Mustahil Allah ketiga dari tiga Tuhan. Jadi ada tiga Tuhan, Allah itu ketiga dari ketiganya itu. Salah satu di antara ketiganya. Itu mustahil. Iya, mustahil. Tapi Allah firmankan, Allah bicarakan di dalam Al-Quran, membuktikan bahwa kalamnya Allah juga bisa berkaitan dengan perkara yang mustahil. Walal jaizih, dan atas yang jaiz, perkara yang jaiz, yang bisa terjadi. Contoh seperti apa? Kah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu, adapun Allah, khalaqah, ialah menciptakan, siapa Allah, kum, kepada kalian. Allah menciptakan kalian, wa ma ta'maluna, dan apapun, wa ma, dan suatu, ta'maluna, yang melakukan siapa kalian. Allah menciptakan kalian beserta dengan apapun yang kalian lakukan. Apapun yang kalian lakukan itu adalah Allah yang menciptakan. Itu jaiz, dan itu berkaitan dengan kalamnya Allah. Ilmunya Allah juga seperti itu, berkaitan dengan perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz. Faqala huwa, adapun perkataan musannif istamarrah, aidamah, artinya kekal. Kalamuhu ta'ala, apa kalamnya Allah Ta'ala, wala yanqati'u, dan tidak terputus apa kalamullah. Kalamnya Allah itu kekal dan tidak akan terputus. Apakah kita menduga Allah itu sekarang bicara, kemudian sebentar lagi nggak bicara? Tadi subuh Allah bicara, kemudian sekarang nggak bicara? Enggak. Kekal dan tidak akan terputus. Itu kalau firman-Nya Allah, beda dengan firman-Nya kita. Walaysa makna, dan tidak ada makna, apa makna wa kallamallahu Musa taklima. Maknanya wa kallamallahu Musa taklima kan ada di dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Maknanya wa kallamallahu Musa taklima tidak annahu, bahwa sungguhnya Allah perlu diartikan ya, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamah, dan berbicara Allah, siapa Allah, Musa, kepada Nabi Musa, takliman, dengan sebenar-benarnya bicara. Maknanya bukan kemudian annahu, bahwa sungguhnya Allah ibtada'ah, ialah memulai siapa Allah al-kalamah, kepada kalam, lahu, kepada Musa, ba'da angkana, setelah ada siapa Allah sakitan, ilah diam. Tidak berarti, tidak kemudian kita pahami bahwa berarti Allah Ta'ala itu sebelumnya tidak bicara, kemudian bicara dengan Nabi Musa dimulai sejak itu. Enggak, bukan seperti itu pemahamannya.
Fa ba'dama kallamahu in qata'a kalamuhu wa sakata. Fa ba'dama kallamah, dan setelah suatu kallamah yang berbicara siapa Allahu kepada Nabi Musa, in qata'a, maka terputus kalamuhu, apa kalamnya Allah, wa sakata, dan diam siapa Allah. Dan kemudian dipahami seperti itu, berarti Allah ketika sudah bicara, selesai bicara dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala berarti diam, tidak bicara lagi. Enggak, bukan seperti itu. Bukan seperti obrolan kita. Ketika kita selesai ngobrol dengan teman, berarti kita kan diam. Allah enggak seperti itu. Tanazzahallahu, maha suci Allah, siapa Allah, andalikah dari hal itu. Tanazzuhan adiman, dengan suci yang luar biasa, yang agung. Allah suci dari itu semua. Tidak diartikan, tidak dipahami bahwa Allah Ta'ala itu bicara tapi ada jeda-jedanya. Tidak ada, tidak seperti itu. Maksudnya Allah. Wa innamal makna, hanya saja ada pun makna. Maknanya apa Allah Ta'ala itu berbicara dengan Nabi Musa? Maknanya annahu ta'ala, ialah sungguhnya Allah Ta'ala bifadlihi, dengan keutamaan Allah. Bifadlihi, dengan keutamaannya Allah, azalah, ialah menghilangkan siapa Allah, azalah, ialah menghilangkan siapa Allah, menghilangkan al-mani'ah, kepada penghalang, al-mani'ah, kepada penghalang, an Musa alaihi salam, dari Musa alaihi salam. Allah dengan fadlunnya, dengan keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala menghilangkan penghalang antara Allah dengan Nabi Musa. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah lahu, bagi Nabi Musa, dan menciptakan siapa Allah lahu, untuk Nabi Musa, menciptakan sam'an wa quwatan, sam'an kepada pendengaran, wa quwatan, dan kekuatan. Allah menciptakan sama pendengaran untuk Nabi Musa, dan kekuatan untuk Nabi Musa. Hatta adrokah, sehingga adrokah menemukan, bihi, dengan sam'an wa quwatan, menemukan siapa Nabi Musa, bihi, dengan sam'an wa quwatan, menemukan siapa Nabi Musa, bihi, dengan sam'an wa quwatan, atau dengan fadlullah, dengan keutamaannya Allah, bihi, dengan keutamaannya Allah, menemukan kalamahul qadimah, kalamahu, kepada kalamnya Allah, al-qadimah, yang lampau. Sehingga karena Allah, dengan keutamanya Allah, menghilangkan penghalang antara Allah dengan Nabi Musa, dan menciptakan sama dan kuahnya Allah untuk Nabi Musa, maka Nabi Musa bisa menemukan kalamnya Allah, bisa mendengar kepada kalamnya Allah. Summa mana'a, kemudian mencegahhu, kepada Nabi Musa, mencegah siapa Allah, hu, kepada Nabi Musa. Ba'du, setelah itu kemudian Allah mencegah lagi, menghalangi lagi, mani yang tadinya Allah hilangkan itu dikembalikan lagi kepada Nabi Musa setelah selesai bicara, selesai ngobrol. Raddah, dan mengembalikan siapa Allah, hu, kepada kalam, mengembalikan siapa Allah, hu, kepada kalam, ila ma kana alaihi, ila ma, kepada suatu kana yang ada apa kalam, alaihi, ialah atas ma, qabla sama'i kalamihi, sebelum mendengar kalamnya Allah. Jadi kemudian dikembalikan kepada kondisi semula. Tadi kan diangkat maniknya, diberikan pendengaran dan kekuatan kepada Nabi Musa. Setelah itu, setelah selesai, kemudian Allah Ta'ala kembalikan lagi penghalang antara Allah dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa juga diangkat lagi sam'an wa quwatannya tadi, sehingga kemudian normal, kembali kepada sedia kala. Wa hadza makna kalamuhu ta'ala, kalamihi ta'ala li ahlil jannah. Wa hadza, adapun ini makna kalamihi ta'ala, ialah arti kalamnya Allah, firmannya Allah, berbicaranya Allah, di ahlil jannati, kepada ahlil jannah, kepada penduduk surga. Kelak penduduk surga juga seperti itu. Maksudnya kita kelak akan berbicara dengan Allah di surga, itu dengan cara seperti ini juga. Bukan kemudian Allah Ta'ala memulai pembicaraan, tidak. Bukan kemudian Allah
memulai pembicaraan dengan ahli surga sejak nanti, bukan seperti itu. Tapi kalamnya Allah memang ada. Kita bayangkan seperti ini. Kalamnya Allah itu memang ada di sini misalnya kan itu. Kita di bawah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Karena ada hijab, penghalang antara kita dengan kalamnya Allah. Bagaimana kita cara bisa mendengar kalamnya Allah yang kekal dan yang lampau ini? Ya dengan cara dibuka hijabnya dan kita diberi kemampuan untuk mendengarnya. Bukan berarti kalamnya Allah ini tidak ada sekarang, nanti di surga ketika Allah mau bicara dengan ahli surga kemudian dimulai baru ada. Enggak, bukan seperti itu. Sejak dulu sejak ada sampai sekarang sampai ada dan sejak nanti memang tetap ada. Cuman masih ada penghalang, ada mani yang menghalangi antara ahlul surga, antara kita dengan kalamnya Allah. Ini sebenarnya masih bersambung dengan akhrajah at-Tabrani, masih sambungan atau kelanjutan dari innamal makna. Tapi nggak apa-apa, biar nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Yang penting paham dulu yang ini, biar nanti melanjutkannya tidak bingung. Paham tapi ya masalah yang barusan kalamullah, supaya pertemuan selanjutnya tidak bingung. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.